Bismillahirrahmanirrahim. Di Quran itu ada redaksi kafar, ada redaksi kafir, ada kufar. Itu tiga ini, itu memberikan penekanan yang berbeda. Anda mesti hati-hati. Kalau kafar, itu artinya perbuatan yang menyimpang. Yang umumnya dikerjakan sebetulnya oleh non-muslim. Tapi orang Islam pun, yang mengaku Islam, mengerjakan itu. Misal, Anda pernah melihat ada orang mengaku Islam, tapi nggak mau sholat. Ada? Baik. Dia mengaku Muslim, KTP-nya Islam, tapi nggak mau sholat. Sekarang saya tanya pada Anda, kalau non-Muslim sholat tidak? Tidak. Wajar tidak? Wajar karena tidak ada imannya. Dia tidak ada iman, dia tidak sholat. Sekarang ada orang mengaku beriman, tidak sholat. Non-Muslim tidak sholat, dia tidak sholat. Sama nggak perbuatannya? Sama. Ketika perbuatannya sama, maka diambil kata serupa dengan itu menggunakan kafar. Kafar, jamaknya kafaru. Misal, contoh kedua, maaf ya. Ada non-Muslim tidak beriman. Dia tidak tahu syariat zakat, dia tidak berzakat. Non-Muslim tidak berzakat. Diberikan harta, cara syukurnya dengan berzakat. Dia tidak berzakat karena nggak ada imannya. Ada nggak orang mengaku Islam nggak mau zakat? Ada? Ada. Dari sejak zaman dulu sudah ada. Zaman Abu Bakar bahkan ada. Lebih meluas lagi. Maaf, ketika dia tidak mau bersyukur dengan hartanya, tidak mau berzakat, tidak mau infak, itu kafar. Kafar, dia tidak keluar dari Islam. Cuman perbuatannya mirip-mirip orang kafir. Dan dosanya luar biasa. Quran surah ke-14 ayat ke-7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau Anda syukur, kami tambah. Tapi kalau Anda kafar tuh, ya, kafar di situ bukan saya keluar dari Islam. Dia tetap muslim, cuman perbuatan dia maksiatnya tingkat tinggi, dikerjakan oleh orang yang tidak pernah beriman. Itu murkanya tinggi dari Allah. Kamu ini bagaimana sih? Ngaku iman tapi nggak mau sholat. Iman tapi nggak mau zakat. Bahkan ada orang yang saat diingatkan susahnya luar biasa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru, paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la. Ada yang susah. Bahkan ada yang telinganya kayak kena sumbatan. Quran surah ke-6 ayat 25. Wa fi adhanihim waqra. Telinganya kayak kena sumbatan, kebanyakan dengar yang haram. Awas kalau antum kebanyakan dengar maksiat, musik yang tidak jelas, ya, dengar-dengar yang tidak baik dan sebagainya, itu telinga ketutup dari yang baik-baik. Makanya kalau dengar konser, cepat itu. Ya, konser di Senayan, bayar pun dikeluarkan, ratusan ribu, bahkan jutaan. Masya Allah, taklim, pengumuman disampaikan, bahkan dari sejak azan, gratis, snacknya ada, minumannya ada, ustaz datang sendiri, nulis sendiri, bagi buku gratis, ustaz gratis, gak datang. Luar biasa. Gitu ya. Nah, ini wa fi adhanihim waqra, telinga ada sumbatan, susah. Sama, antum kebanyakan lihat yang tidak baik tuh. Awas, wa ala absarihim ghishawah. Mata ada penghalang di situ. Ya, Quran surah ke-2 ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi kalau sudah kebanyakan lihat maksiat, itu mata ketutup dari yang baik-baik. Telinga kebanyakan dengar maksiat, ketutup dari yang baik-baik. Jadi nutup semuanya itu, sulit diingatkan. Nah, yang seperti ini, itu nanti kalau kebanyakan amal salahnya, amal solehnya semakin berkurang, dia masuk ke neraka. Ya, paling ringan diseret ke nerakanya, itu tarik ubun-ubunnya, dicelupkan kayak bikin teh celup. Quran surah ke-4, ayat ke-56. Paling kanan sebelah atas. Innal ladzina kafaru, awas, bi ayatina saufa nuslihim nara. Kafaru. Orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat kami. Baik dari golongan yang tidak beriman, atau orang yang ikut-ikutan pekerjaan yang tidak beriman. Ikutan tidak sholat, ikutan tidak bayar zakat, ikutan macam-macam. Ini levelnya baru ikutan, belum mencela yang muslimnya. Mencela sih enggak, cuman ikut-ikutan enggak ibadah. Itu paling minimal, tarik ubun-ubunnya. Nusli itu ubun-ubun ditarik. Naro, kami masukkan ke neraka. Dan kalimat nusli itu bukan sekedar dimasukkan, tapi tarik ubun-ubun kayak dicelupkan. Bikin teh celup, pernah bikin? Ya, kan teh celup itu dibikinkan begini. Masuk, angkat, angkat, kan? Baik ya, digoyang-goyang dikit kan? Kemudian dinaikkan lagi. Nah itu begitu. Jadi begitu dicelupkan, kullama nadijat juluduhum, begitu dicelupkan hancur semua tubuh dan kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling peka. Ya, jadi kalau hancur semua hancur tubuh. Tapi badalnahum juludan ghairaha, diangkat lagi, sembuh lagi semua. Kulitnya ditumbuhkan lagi baru. Ya, kalau nggak percaya silahkan aja nanti lihat ya. Lihat aja, lihat, jangan dirasakan, lihat nanti lihat ya. Awas, jangan ikutan, itu disampaikan untuk kita hindari, bukan dicita-citakan. Jelas ya? Jadi begitu diangkat, sembuh lagi, celupkan lagi.
itu satu harinya 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Di seharinya 1000 tahun. Sedetiknya 48 hari. Jadi kalau dicelupkan ke situ sedetik saja, rasanya 48 hari. Silahkan kalau mau coba gitu kan. Tapi kita diinfokan untuk kita hindari, bukan untuk dicita-citakan. Kalau kufar, itu sudah sulit. Maaf, kufar itu sudah sulit. Dia menggabungkan dua sifat. Pertama, perilaku yang menyimpang bahkan menyakiti orang Islam. Yang kedua, hati-hati, memang orangnya yang sudah berniat menyerang orang-orang Islam. Maka pada yang seperti itu berlaku kalimat Quran menggunakan kata syiddah. Asyidda'u 'alal kuffar. Pada yang seperti ini Anda mesti tegas. Jadi kalau ada perbuatan, budaya, misal, mohon maaf, perilaku-perilaku yang menyimpang dari Islam, bahkan cenderung misalnya menyerang nilai-nilai Islam dan sebagainya, Anda tinggalkan. Tegas. Apapun itu. Dan itu diatur jelas sekali di Quran. Saya beri contoh begini. Saya beri contoh, misal, kalau serangannya berupa olok-olok terhadap ayat, atau mengingkari ayat, atau mengambil ayat-ayat Quran untuk membenarkan statement yang menyimpang, maka kaidahnya selesai. Tidak perlu membuang banyak waktu untuk mencelaknya. Kaidah Quran itu sangat indah sekali. Quran surah keempat ayat 140. Misal yang sedang ramai kemarin. LGBT itu adalah fitrah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, surahnya, surah An-Nur, ayat ke-30 misalnya, kan? Padahal nggak ada di ayatnya, dia, misal gitu kan? Ditampilkan yang demikian. Nah, hal yang semacam itu, sebetulnya orang ini terlambat juga, Pak Bu. Terlambat sebetulnya, lambat lahir, kan? Dan lambat memberikan statement, dan terlampau ketinggalan. Persoalan LGBT, homoseksual, lesbian itu sudah tuntas dibahas sejak dulu. Sejak zaman Nabi, bahkan disampaikan pada para sahabat, diteruskan pada para tabi'in, dan ulama sudah menyelesaikan persoalan itu. Dan paling unik, Anda buka kitab-kitab tafsir. Silahkan cek. Ya, ketika membahas persoalan di ayat 31 An-Nur, yang katanya dicatut untuk menerangkan bahwa ini kecenderungan LGBT, itu kalimat ulil irbah, ghairi ulil irbah. Ya, irbah di situ diambil oleh orang-orang sekarang untuk menafsirkan dan menguatkan statement mereka. Padahal kalimatnya sudah tuntas. Silakan Anda lihat, nggak ada hubungan dengan itu. Bahkan kalimat irbah itu ditafsirkan. Ibnu Abbas menyampaikan, ini orang mughaffal, alladzi laisa lahu syahwat. Orang ini memang orang yang sudah, mohon maaf ya, terganggu keadaan dirinya, sudah nggak punya syahwat lagi. Jadi udah nggak ada syahwat, mau laki-laki mau perempuan, udah nggak ada sama sekali. Yang kedua kata Mujahid wal ablah. Ini orang yang mohon maaf, kalimatnya memang agak tinggi, ya, agak tinggi, agak keras. Ini orang idiot. Dalam arti udah nggak punya pikiran yang normal. Ya. Yang ketiga, muhannaf yang tidak jelas orientasi seksualnya. Di irbah itu cuma 3 pilihan. Ya, pilihan pertama, maaf, orang yang terganggu keadaan dirinya. Pilihan kedua, orang yang mohon maaf punya kecenderungan seksual yang tidak jelas. Yang ketiga, tidak punya orientasi seksual. Itu saja sebetulnya. Jadi kalau orang LGBT mengambil ayat ini untuk menguatkan pendapat mereka, memang mereka satu di antara 3 itu. Ya, kalau tidak idiot, ya, orientasi seksual yang tidak jelas, dan memang sudah tidak paham dalam kehidupan. Jadi orang-orang semacam ini, maaf kalau memberikan statement-statement, kata Quran nggak perlu dicela. Ingat pesan saya, mencela yang sudah tercela itu buang-buang waktu. Ya. Yang ada, kata Quran, ini poinnya. Saya mohon maaf lompatnya terlampau jauh, tapi kadang-kadang penting kita bahas yang semacam ini. Perhatikan baik-baik. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran. أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ. Kalau Anda pernah mendengar ayat-ayat Allah, yukfaru biha, diingkari, ditolak. Wa yustahzau biha, atau minimal diolok-olok. Dijadi bahan olok-olokan, atau diingkari, dipalingkan ayatnya. Kalimat Quran cuma satu aja, nggak banyak. Fala taqudu ma'hum. Udah, jangan sertai mereka. Sebetulnya nggak usah diviralkan. Kalau diviralkan, makin ramai dibahas. Nggak usah, sudah. Boikot aja pernyataannya. Kalau orangnya bicara, sudah nggak usah ditanggapi. Tanggapi, tinggal cantumkan ayatnya saja. Cantumkan yang baik-baiknya. Allah meminta ini, melarang ini. Selesai. Nggak usah dibahas yang seperti itu. Semakin diviralkan, semakin ramai jadi perbincangan. Kalimat Quran jelas, fala taqmudu ma'ahum. Taqmudu itu jangan sertai, jangan dengar. Kalau ceramah jangan didengar. Kalau baca buku jangan dibeli. Kalau ada tayangan TV jangan dilihat. Boikot semuanya. Sudah. Kalau didukung, siapa yang dukung? Tinggalkan orang-orang itu. Kalau dia punya partai, tinggalkan partainya. Ini jelas, jelas sekali. Saya tidak berbicara masalah-masalah politik, tapi jelas. Kalau dia punya kedudukan, tinggalkan. Kalau dia punya pengaruh, tinggalkan. Dia artis, tinggalkan. Dia siapapun, tinggalkan. Sehingga ketika kita acuhkan dia, sebetulnya buat shock terapi, hatta yahudu fi hadithin ghairi. Kata Allah,
Ini bukan sekedar ingin menghukum mereka, bukan. Tapi menyadarkan mereka bahwa perbuatan Anda salah. Nanti kalau mereka mau kembali, kata-katanya baik, kembali lagi jadi baik lagi, baru kemudian kita datangi lagi dalam kebaikan-kebaikan. Dengar lagi, kawan lagi. Ini sebetulnya kasih sayang Allah kepada mereka untuk berubah, itu poinnya. Indah Islam itu. Tapi kalau Anda kemudian bahas keramaiannya, Anda kemudian hadirkan lagi, jadikan simposium, innakum idzam mithluhum. Lama-lama Anda bisa simpati paling minimal. LGBT tiba-tiba menangis dan sebagainya. Ngapain? Tidak ada kerjaan gitu. Tidak ada kerjaan. Ini sudah cukup, jangan dicela, mencela yang sudah tercela, tidak ada faidah di situ. Tinggalkan itu, jangan banyak dibully, cukup antum tinggalkan, hadirkan yang baik-baik. Sekarang kita butuh upload yang baik-baik. Kalau yang upload yang baik tidak diupload, yang mulia tidak pernah ditampilkan. Nanti yang jelek-jelek banyak yang muncul. Ya. Dan kita mesti evaluasi diri. Kenapa yang seperti itu diributkan lagi? Karena kitanya sendiri tidak mendalami itu. Antum silahkan cek. Coba ya, antum merenung baik-baik. Dulu kita itu nggak terlampau repot untuk berselisih satu dengan yang lainnya. Kenapa orang sekarang banyak yang rame? Masalah kunut sudah tuntas 15 abad yang lalu. Sekarang kok pada ribut lagi? Masalah bismillah sudah tuntas, sekarang pada ribut lagi. Masalah ini sudah tuntas, ribut lagi. Persoalan terbesarnya, barangkali kita sendiri itu jarang mengaji referensi diri kita. Kita sendiri jarang baca Al-Quran. Kita sendiri jarang pahami isi Quran. Kita jarang kembali kepada keterangan para ulama. Karena itu jadikan ini sebagai trigger bagi kita untuk kembali membahas nilai-nilai keislaman kita dari sumber yang benar. Dan insya Allah dengan itu ada pertanda kebaikan bagi kita semua insya Allah. Paham ya?